Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Para jemaah sedang salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran, dalam surat Taha ayat 114, Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing salah satu doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengajarkan doa, kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qul, katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, wahai Allah Tuhanku, zidni ilma, tambahkanlah bagiku ilma, ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa minta ditambahkan ilmu, tidak untuk minta ditambahkan hartanya, tidak dibimbing untuk minta ditambahkan keturunannya, tidak dibimbing untuk minta tambah kekuasaannya, juga bukan pengaruhnya. Tapi Allah membimbing Nabi Muhammad untuk selalu meminta ditambahkan ilmu pengetahuannya, karena memang ilmu sudah maklum bagi kita semua punya derajat yang tinggi di dalam agama kita. Bahkan dia lebih mulia daripada sekedar harta. Karena kalau orang punya harta saja, badannya pasti akan lelah menjaga agar hartanya tetap utuh. Rumahnya dibikinin kunci, pintu kurang dikunci, dia bikin pagar. Pagar di depannya pun digembok. Di depan sudah, pintu rumah sudah, harta yang di dalam lemari pun lemarinya digembok. Lelah badan kita untuk menjaga harta. Tapi jikalau kita punya ilmu, justru ilmulah yang menjaga diri kita. Diri kita terjaga dari kesalahan, baik kesalahan dalam masalah agama atau juga kesalahan dalam masalah sosial, dalam masalah berdagang, dalam masalah bermuamalah, dalam masalah keluarga yang lain. Kalau orang itu punya ilmu, ilmu yang menjaganya. Dan harta ini akan habis kalau dibagi.
Sedangkan ilmu, makin banyak membagi ilmu, makin kuat ingatannya, makin baik pikirannya, makin luas wawasannya. Makin diberikan itu ilmu, makin dibagikan, justru dia makin bertambah ilmunya. Dan yang lebih penting lagi, bahwa ilmu ini adalah warisannya para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah barang tentu kalau ini warisan dan kita mengamalkannya, kita secara maknawi dikatakan sebagai ahli waris. Dan secara normatif ahli waris itu mesti disayang oleh pewarisnya. Artinya ilmu bisa menjadi jalan bagi kita untuk menjadi orang yang disayang oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pewaris ilmu. Kalaulah sudah disayang, tentu orang yang menyayangi tidak akan mengabaikan anak keturunan ahli waris yang disayangnya. Dia akan diselamatkan nanti di hari kiamat, dia akan bela nanti di hari kiamat karena dia sayang ahli warisnya. Maka ini keutamaan daripada ilmu. Dan karena memang ilmu ini utama, maka jalan untuk menuntutnya, jalan untuk meraihnya pun dibuat istimewa. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh banyak ulama hadis, termasuk Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, Nabi SAW mengatakan, man raha ilal masjid, siapa orang yang berangkat ke masjid, maksudnya Masjid Nabawi, karena disitulah Nabi Muhammad SAW menerima tamu, menjawab pertanyaan, mengajarkan para sahabat. Man raha ilal masjid, siapa orang berangkat ke masjid, walaupun tidak mesti dengan masjid, la yuridu illa liyata'allama khairan, dia tidak punya niat apapun kecuali ingin belajar kebaikan, ingin belajar sebuah ilmu, au yu'allima, atau dia memang datang niatnya untuk mengajarkan ilmu, fakana lahu hajjun tammah, maka orang ini dapat pahala seperti haji yang sempurna. Berangkatnya doang, belum duduk di majelis ilmu, berangkatnya aja udah dapat pahala haji, haji yang sempurna. Dan sempurna berarti mabrur. Karena memang orang kalau berangkat haji dengan ilmu, niscaya hajinya mabrur. Tapi kalau dia melakukan ibadah haji, banyak duitnya, tapi tidak dengan ilmu, maka enggak jadi haji mabrur. Banyak kesalahan yang dilakukan, ada rukun yang terabaikan, kewajiban yang terlalaikan, sebab ilmunya tidak ada. Maka banyak juga disebutkan oleh para sahabat-sahabat Nabi bahwa menuntut ilmu, belajar, ngaji, bahasa sederhananya, ini lebih baik daripada sekedar ibadah. Dia lebih baik daripada sholat, dia lebih baik daripada puasa, dia lebih baik daripada zakat, juga lebih baik daripada haji. Karena ibadah-ibadah yang tadi disebut, kalau dikerjakan tanpa ilmu, maka sia-sia hasilnya. Salat yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, karena memang tidak pernah ngaji, maka salatnya pun tidak sah. Kalaulah sudah tidak sah, mana bisa diterima? Toh yang sah saja belum tentu diterima karena hatinya lalai, apalagi yang tidak sah. Puasa yang dikerjakan tanpa ilmu, maka hanya jadi lapar dan dahaga,
Haji yang dikerjakan tanpa ilmu, berangkat dia sia-sia uangnya tanpa mendapatkan gelar haji yang sah secara syariat. Maka itu ilmu menjadi penting. Karena itu penting, jalan menuju ilmu pun menjadi sangat istimewa. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja'. Siapa orang yang keluar dari rumahnya dengan niatan menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sejatinya sedang berada di jalan Allah hatta yarja', sampai dia pulang ke rumahnya. Dan ini gelar yang bukan sembarang gelar. Untuk mendapatkan titel fisabilillah harus ngangkat senjata, harus perang, musuhnya harus ada, musuhnya harus yang menentang Allah, yang tentu berbeda keyakinan. Maka itulah yang disebut fisabilillah, jihad, dia berangkat perang. Tapi ternyata jihad berangkat ke medan perang pun ada cara lain untuk mendapatkan gelar yang setimpal, yaitu dengan belajar. Dengan belajar. Hatta walaupun orang itu datang ke majelis ilmu dan tidak mengerti apa yang dia pelajari, tentu itu juga mendapatkan kemuliaan majelis ilmu. Karena tidak ada satu orang pun yang merugi datang ke majelis ilmu, karena dia dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah dengan sayangnya. Begitu kata Nabi Muhammad SAW, wa innal malaikata la tadhu ajnihataha ridwan bima yatlu. Para malaikat menaungi itu orang-orang yang datang menuntut ilmu, ridwan, sebab mereka ridho. Malaikat rela ridho dengan kita sebab apa yang kita cari, yaitu ilmu. Dan ilmu ini tinggi sekali derajatnya. Kata Nabi Muhammad dalam sabda yang lain, al-alimu fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Orang yang punya ilmu itu keutamaannya seperti bulan dibanding orang-orang yang beribadah tok tanpa berilmu. Mereka seperti bintang-bintang. Bulan sendirian tapi satu jagat terang dengan bulan. Tapi bintang walaupun banyak, satu jagat tidak terang. Bintang terang untuk dirinya sendiri tapi tidak menerangi jagat raya. Bulan satu sendirian tapi dia bisa menerangi jagat raya. Orang kalau punya ilmu yang tercerahkan bukan hanya dirinya, tapi orang-orang yang di dekatnya pun mendapat keutamaan ilmunya. Tapi orang yang beribadah, dia doang yang dapat pahala. Dia aja itu manfaatnya. Pahalanya enggak kemana-mana, enggak nyebar ke orang lain, sebab manfaat ibadah buat dia aja. Maka itu kata Nabi Muhammad SAW, kun alim, usaha untuk kita bisa jadi orang alim, orang pintar agama. Kalaupun tidak bisa muta'alliman, jadilah orang yang terus belajar untuk jadi orang yang pintar dalam agama. Au mustami'an, kalaupun memang udah lewat umur kita, tidak punya lagi waktu untuk belajar eksklusif dalam ilmu agama, minimal mustami', minimal kita fokus mau mendengarkan ilmu yang disampaikan ahli ilmu, punya respek terhadap ilmu, bukan kepada orang yang menyampaikan karena mungkin kita kurang suka, tapi apa yang disampaikan kalau itu ilmu, dengarkan ilmunya sebagai penghormatan terhadap ilmu. Jadi orang alim kagak bisa, jadi orang belajar pun susah, mau ngedengerin juga nggak punya waktu. Au muhibban, maka jadilah orang yang minimal jangan gedek sama orang alim, jangan benci sama orang belajar, jangan kagak suka sama orang yang ikut majelis. Jadi orang pecinta,
walam takun khamisan, jangan jadi yang kelima, 4 itu aja. Kalau nggak jadi alim, jadi belajar. Kalau nggak belajar, dengerin. Kalau nggak dengerin, yang bercinta, jangan membenci. Kalau 4 ini kita nggak punya, fatahlah, lihat kaca diri, bagaimana keadaan dirimu. Alim bukan, belajar tidak, ikut majlis nggak pernah, gede iya, lihat bagaimana keadaan dirimu dan akhir hayatmu nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.